Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di tempat baru dari David ya. Jadi luar biasa nih, pindah-pindah terus baksonya. Alhamdulillah aja kok, alhamdulillah ya kan. Mungkin kita jadi bisa dibilang mungkin atas izin Allah ya bisa ada di sini juga ya kan. Saya juga nggak nyangka juga. Sebenarnya kan Kojol kemarin tahunya di Mangga Besar sama di Lokasari ya, area-area situ ya. Jadi sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah ada titipan dari Allah kali ya. Ada titipan dari Allah sehingga mempercayakan bisa buka di Kemayoran seperti itu. Jadi ini di Kemayoran ya? Di Kemayoran ya. Jadi saya baru makan guys, dan makannya juga 2 porsi, jadi agak naik. Dan bukanya pastinya 24 jam di sini. Nah, tiba-tiba dia buka 24 jam, aneh. 24. Buka 24 jam, ya nonstop sih, gitu. Kenapa? Supaya nutup? Supaya banyak untung? Ya kalau makanan awal ya, kalau menurut aku sih lebih baik buka 24 jam kan, kita tambahin karyawan, jadi ngejar di online food juga, ya kan, ngejar di jalan juga, ya kan, gitu. Jadi kalau misalkan kan kalau di Lokasari kan atau di Mangga Besar kan waktunya terbatas ya, jadi kita nggak bisa berkreasi juga gitu loh. Kalau misalkan di sini kan waktunya kan 24 jam. Entah paginya mau jualan kue bisa, ya kan, mau jualan bakso mie bisa. Itu ada menu baru juga kan di sini kan, soto sama tambahannya soto sama seblak gitu. Soto sama seblak ya. Jadi karena memang kios sendiri lah ya, tempatnya sendiri. Kalau kemarin kan numpang di depan orang. Ya, jadi gitulah. Jadi nggak terlalu repot lah sekarang juga kan. Tapi ya harus tetap waktunya tetap ditambah kok, jadinya 24 jam gitu. Salut. Jadi David ini hobi yang aneh-aneh soalnya dia. Enggak, saya pikir kalau kita ikhtiar kita dagang yang halal-halal kok ya, pasti ada jalan sih saya. Soalnya saya juga udah bisa dibilang kepalang tanggung nih kok. Kepalang tanggung, banyak yang bilang pas video sebelumnya kan ada tuh dia pas di rumah kan Kojul mau jadi apa gitu loh. Jadi banyak sih, ada teman juga telepon ya tepatnya ya. Lu masuk Islam mau jadi apa lu? Lu jadi mualaf mau jadi apa lu? Mau jadi gembel? Dikitin gue ngerasa gue bilang itu. Gue minta mau lo. Mungkin bukan kemarin, mungkin gue yakin masih ada waktunya. Masih dia akan dibantu, dan jadi ya gue lebih jadi orang yang lebih berarti aja lah pastinya, terutama buat keluarga juga ya, buat keluarga membuktikan kalau David ini udah jadi masuk Islam nih bakal jadi apa, kan semua pertanyaannya di situ, bakal mau jadi apa gue, penjual bakso. Ya kan, bakal jadi penjual bakso ya kan, bakal jadi apa nih, itu kan mas, jadi gembel kah? Jadi kurus ya mas, jadi kurus ya guys. Saya nambah gemuk, dia nambah kurus, jadi pindah lemaknya. Yang penting sehat, sehat semua. Yang pasti semangat sih, semangat. Mantap. Si Kojol juga nggak tahu loh, dia kaget, gue yakin lu kaget ya. Enggak, sebelum dia udah tahu ya. Cuma istri lu ada kasih clue mau pindah di bilang 50 ya, ada kasih clue ya mau pindah. Cuman yang waktu kemarin cerita lu bilang mau apa? Udah ada tempat, cuman belum mau pindah gitu. Lagi beres-beres. Takutnya kemarin kalau diceritain semua, takutnya kan kagak jadi. Ya udah jadi, udah beres. Ya Kojol saya undang dateng. Nanti kan ada Kodondi juga ya kan. Besok ya. Besok ya, insya Allah besok. Masa lu ngundang orang di hari yang sama, tapi dia nggak mikir tempat parkir ya? Tempat parkir agak maju lah. Enggak, ada Bu RT udah CS kita di sini. Bu RT yang tadi yang nyuruh lu pindah ke belakang dia, maksudnya tadi suruh Kojol parkir di rumahnya Bu RT aja. 2 mobil, 3 mobil mungkin masih bisa. Lu kalau 5 orang mobil sekaligus nggak tahu gua taruh di mana. Yang di belakang tadi. Di belakang tadi paling. Jakarta nih memang apa ya? Beberapa daerah nih padat luar biasa ya. Parkirnya tuh ampun. Padat jadi. Kecuali kayak ruko yang di komplek ya masih oke lah. Kalau enggak memang ada sebenarnya di situ kayak begitu, cuma kita mikir di sono lebih mahal lagi kok. Di sono lebih mahal lagi. Berapaan? Lakcap 60 ruko. Iya. Luas? Depannya agak gede ya, enggak luas banget. Cuman ya 5 kali 15 atau 20 gitu deh ke dalamnya. Bangunan 5 kali 12. Iya. Kita mikirnya oke. Depannya emang benerin ini lebih mahal, tapi untuk ya jadi kan kita tahunannya kan lebih terjangkau di sini dibanding sana sih. Tapi sebenarnya ya lebih gedean sana. Cuman kan ya kita coba aja Bismillah di sini.
Yang penting buka dulu. Buka dulu. Kalau David di sini dia, yang penting buka dulu. Ya ikhtiar dulu kok, ikhtiar. Yakin lah, yakin aja gitu kan. Mikirnya belakangan. Enggak mikir juga. Mikir juga kok. Mikir juga. Tapi tadi makan enak nggak? Baksonya masih kasinan. Masih kasih lihat. Tapi mie ayamnya enak. Mie ayam enak. Mie ayamnya. Ya karena yang bikin kan bukan ini kan masih baru juga ya kan. Jadi ya masih dikasih tahu lah dikit-dikit Tapi lah. ditinggal sih soalnya. Mie ayamnya udah enak sih, mie ayamnya udah enak. Mie ayamnya. Maksudnya kalaupun baksonya udah ini sih, udah cocok sih. Cuman paling Nggak kasih dikit ya. karena karyawannya nggak dikasih kawin sama David. Ya dikasih tahu juga, udah dikasih tahu ya mungkin kan ada yang satu yang lama kan Koko Jul kenal, yang kedua ini kan baru. Jadi kan kita kan buka 24 jam. Jadi pertukaran shiftnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi sama jam 6 malam. Yang cewek masuk jam 12 siang sampai jam 12 malam. Seperti itu. Jadi mereka baru buka 3 hari ya masih gemeter lah. Masih harusnya 3 hari masih kuat. Nanti udah Gemeter. seminggu. Nah, seminggu tuh udah kita harus kasih apa namanya? Kasih pecutan. Kasih pecutan gitu. Saya kasih tahu juga kotor juga saya nggak udah bilangin juga ke dia. Gitu. David walaupun muka-mukanya senyum gini ya guys ya, dia lebih tegaan dari gua loh. Kalau bilang tegaan lebih tegaan dia. Orang kira gua lebih tegaan, padahal David lebih tegaan. Enggak gitu juga. Tapi kan buat kebaikan juga, jadi gitu kok. Kayak kemarin di Lokasari. Itu kan beberapa nih di Mangga Besar. Kan beberapa tuh. Ya mungkin pelanggan saya. Kemana tuh? Katanya pada bilang kan itu asin. Mendingan yang sekarang bikin kemarin ada yang bikin kan. Iya. Lah, jadi dia bikinnya itu kan di takaran misalnya contohnya kan disuruh 2 sendok. Sama dia bisa 3-4 sendok. Inisiatif sendiri, katanya rasanya masih kurang asin. Kan namanya masakan kan nggak menurut diri kita sendiri, menurut rasanya orang. Lebih baik. Iya, lebih baik Iya. kalau kurang kan orang bisa nambah nih, Bisa kurang nambah. nih enak. Kalau udah kasihan mau gimana? Gitu kan? Ini teman-teman ya, mungkin sekali-kali kita bikin videonya tuh waktu David lagi marahin karyawan. Gue lama-lama gue udah sering ya kemarin juga demi kebaikan dia kok ya kan biar lebih improve lah. Dia termasuk orang yang apa ya, benar-benar untuk operasional. Tuh. Ada orang tipikal tuh nggak bisa ngurus operasional, termasuk gua. Gua tuh nggak gitu suka ngurus operasional. Karena apa ya, kalau udah marahin karyawan, ujung-ujungnya ya udah gua yang ngalah gitu. Padahal kan nggak boleh. Iya. Ya nggak boleh gitu kan. Karena dia kan harus biar dia bisa improve juga, biar bisa benar juga gitu kok. Kalau gua udah marahin, udah susah dibilangin, gua tinggal gitu. Padahal kalau kita tinggal, kita yang rugi gitu. Iya. Kayaknya capek banget nih Kokonya. Capean gini. Dari mana? Dari mana nih? Baru balik dari Semarang Wih, sama Ko Ajis. Oh, sama Ko Ajis. Cuman Ko Ajis udah duluan balik. Belum balik. Semarang ngapain aja emang? Ini temani Ko Ajis ngeliat mualaf di Oh, tapi tidak. lucu loh. Ini ya, dulu gue mikirnya gini ya. Dulu gue mikir tuh kan Jawa tuh Islam sekali. Ya. Karena kan Wali Songo dari sini ya. Apalagi ya kita taunya orang Jawa tuh Islam. Ya orang Jawa tuh nggak pernah aku di Medan nemuin satu orang Jawa pun yang bukan Islam. Artinya yang Kristen lah ya. Nggak pernah gitu. Seumur hidup nggak pernah. Baru di Jakarta inilah baru mulai aku liatin loh kok ada orang Sunda Kristen gitu kan. Loh kok ada orang Jawa Kristen gitu. Agak aneh karena dari dulu kalau kita lihat kan yang ada di otak kita tuh Aceh Islam, orang Jawa Minang Islam, Madura pasti pasti Islam gitu kan. Kalau orang Manado baru Kristen, Batak ada yang Kristen ada yang Islam gitu kan. Lalu juga ada Islam. Nggak pernah aku ketemu. Ada, tapi ada. Kayak ada perbatasan gitu kok. Iya tapi yang orang Manadonya gitu ya, suku Manado. Rata-rata mayoritasnya Ya, sih. terus kayak orang-orang Timur lah ya, orang-orang Timur itu kan Kristen gitu kan. Ya orang-orang Timur pasti Kristen gitu kan. Jadi tiba-tiba begitu lihat orang Jawa Kristen, apa ini? Agak aneh gitu kan. Dan ternyata setelah telusuri lebih dalam, Banyak. lebih tahu lagi rupanya memang pusat kekristenan di Indonesia, terutama Katolik, malah rupanya Salatiga. Salatiga. Ya, Solo kan. Solo. Ya jadi karena dulu ya pusat keuskupannya mereka memang taruh di situ kan. Karena memang kalau orang bilang ya, orang Islam itu nyebarnya lebih di pesisir pantai. Karena kan orang Islam itu dari dagang. Iya. Ya dari perdagangan yang ada di pelabuhan-pelabuhan pantai. Sedangkan yang misionaris Iya. itu
karena bule dia suka tempat dingin. Itulah kenapa kalau kalian lihat rata-rata kekristenan tuh pusatnya selalu di gunung-gunung. Gunung-gunung. Ya, daerah gunung. Oke. Ya. Kayak kita bilang di Bandung juga kan daerah Iya. Puncak itu ada Kristen ya. Ciranjang kalau di Sukabumi. Terus kalau di Brastagi, kayak di Medan tuh Brastagi, Danau Toba, Tarutung. Ya itu daerah-daerah dingin gitu. Termasuk di Jawa Tengah kan, yang mereka tuh fokusnya daerah pegunungan. Ya, jadi memang Islam di pinggir, sedangkan mereka di gunung. Sama kayak di Papua juga sama. Kalau di daerah yang pelabuhan-pelabuhan tuh ada sebagian sudah mulai mengenal Islam. Ya, Islamnya lumayan lah gitu. Jadi banyak. Banyak belajar sih aku. Kalau aku bilang aku banyak belajar dan cukup terkejut gitu dengan penyebaran Islam di Indonesia dan penyebaran Kristennya terutama. Iya. Karena gini, dulu kalau aku main ke Semarang, aku pikir ini Semarang Islam semua gitu. Ternyata kok banyak Kristen gitu kan. Baru kemarin sama Ustadz Dewi ya, Ustazah Dewi ngobrol-ngobrol karena beliau fokus ngurusin pemurtatan. Oh, jadi rata-rata orang di sana tuh yang masuk Kristen tuh gara-gara murtad atau memang di agamanya udah Kristen sendiri dari awal? Dulu murtad. Jadi kalau nggak bapaknya kakeknya. Bapak atau kakeknya. Jadi dulunya Islam. Zaman Wali Songo ya bisa dibilang kan semua Indonesia ini terutama Jawa Islam lah ya. Jawa tuh Islam semua. Terus begitu misionaris datang waktu zaman penjajahan, mulai ada pemurtatan, terutama dengan cara-cara ya yang kita bisa bilang halus lah. Iya, tahu. Karena kan di Semarang tuh ada istilah gini. Kalau lu tanya anak kecil, agamamu apa? Islam. Ya. Nabimu siapa? Muhammad. Kalau nggak lu tanya kitabmu siapa? Kitabmu apa? Quran. Tuhanmu siapa? Yesus. Jadi begitu? Mereka jawabnya gitu. Tuhannya Yesus. Karena di otak mereka tuh terngiang-ngiang lagu Tuhan Yesus. Oh, jadi udah kayak alam bawah sadarnya tuh terprogram lantaran waktu kecil. Ya, mereka itu kan ikut sekolah minggu. Dan memang ternyata kalau kita tanya sama orang-orang Kristen, mereka tuh menyuruh anak-anaknya untuk ngajak teman-temannya yang Muslim ikut ke gereja. Jadi memang anak-anaknya tuh dari kecil diajarin, udah ajak teman-temanmu yang satu sekolah, kawan-kawanmu untuk ke gereja juga gitu. Di gereja tuh ada hadiah, ada snack. Jadi anak-anak lebih suka ke gereja daripada ke TPQ. Kalau ke TPQ kan cuma ngaji, bosan, ngantuk gitu kan. Ke gereja, di gereja main-main, nyanyi, dapat hadiah, dapat ada permainan-permainan. Jadi yang didoktrin itu alam bawah sadar ya. Walaupun orang Kristen ngeklaimnya gini, loh kami kan nggak mau maksa, tapi mereka pintar. Alam bawah mengiming-imingi sesuatu gitu, kayak mengiming-imingi mendoktrin mereka cuman juga ya. Alam bawah sadarnya yang ditanamin gitu, bahwa Yesus ini adalah Tuhan gini. Dan belum lagi ya, cara zaman dulu kan agak berhasil di daerah Jawa Tengah ya. Karena apa ya? Ini bagi teman-teman juga mungkin banyak yang baru tahu nih. Dulu aku pikir Jawa tuh subur. Karena kalau kita lihat Indonesia ini kan hijau semua nih. Ternyata Jawa itu nggak subur. Jawa itu nggak sesubur daerah Sumatera, Kalimantan, Papua apalagi mungkin. Kalau di Sumatera, buah-buahan tuh bagus semua. Apalagi kayak Brastagi gitu kan, daerah-daerah tertentu tuh bagus-bagus. Kalau di Jawa, ternyata banyak daerah yang nggak bisa tanam buah. Kalau tanam buah nggak berhasil. Gandus kali tamannya. Bukan sih, untuk sayur oke, tapi untuk buah kurang. Jadi memang secara kemiskinan Jawa ini yang di pelosok ya, orang-orang yang di pelosok tuh secara ekonomi di bawah Sumatera atau Kalimantan. Kalau Kalimantan yang tinggal di kampung ya, Sumatera juga sama, Sulawesi juga mungkin sama. Kalian akan lihat kalau yang tinggal di kampung itu orang kaya semua. Minimal dia punya 2 hektar sawit, ya 5 hektar karet, atau enggak cuma 1-2 hektar, tapi udah lebih gitu. Sebulan tutup mata 12 juta. Iya, sebulan tutup mata pasti 10-an ke atas gitu kan. Sedangkan di Indonesia, di Jawa, kemarin aku habis keliling dari Bromo lah, ya Jawa Timur, Jawa Tengah, masih banyak yang sebulan tuh, ya pendapatannya minim gitu, di bawah 2 juta, 3 juta gitu. Jadi di memang, UMR lah ya. Ya, itulah yang membuat Indomisasi yang dilakukan oleh kaum sebelah itu efektif. Jadi kan banyak yang mereka tuh bawa sembako ya. Bawa sembako caranya. Terus istilahnya mereka tuh datangnya tuh
pintar. Mereka datang pertama sama kepala desa atau RT-nya dulu. Pak, ini persembahan kasih kami. Oh, ini apa nih? Enggak, dari kami memang. Dari organisasi kami, oke. Terus minggu depan datang lagi, ngasih lagi. Pak RT kan bingung, apa ini gitu? Oh, dari ajaran kami, agama kami gitu kan. Terus bagi ke rakyat berikutnya, bagi ke rakyat, ke warganya. Orang tuh bingung, ini apa nih? Ini dari kegiatan kami, kegiatan agama kami itu memang seperti ini. Ya. Kami tuh saling membantu, ada yang susah kita dengerin ceritanya, kalau bisa kita bantu, kita bantuin. Ajaran agama kami mengajarkan seperti ini. Dia nggak ngomong tentang Yesus, nggak ngomong tentang ayat-ayat Bible, nggak ada. Mereka nggak akan bahas tentang Bible, karena mereka juga nggak ngerti gitu kan. Penginjil-penginjil tuh yang taunya pokoknya bawa sembako, bawa bantuan, kasih tahu ini ajaran Kristen. Lama-lama kan orang, keren ya agamanya gitu ya. Agamanya cuma fokus membantu orang, bukan fokus ngehafal-hafal ya. Jadi mereka akan bilang, lihat nih, kalau ajaran kalian Islam misalnya kan, kalian ngerti nggak yang kalian lafalkan? Ya, ngerti nggak gitu? Cuman hafal-hafal aja kan, nggak ngerti gitu. Ngapain? Kalau kami bagaimana perbuatan Yesus lebih itu? ke praktek lah ya, lebih ke kemanusiaan prakteknya. Gitu lama-lama kan. banyak yang ini, banyak yang tergiur juga gitu. Jadi apa ya? Ya kita harus akui kita kecolongan sih. Bahkan saya sempat ngomong sama Bu Dewi ya, Ustazah Dewi, kita bilang gini, kalau mau menang mungkin agak berat untuk sekarang, tapi minimal kita bisa menghambat lah. Ya, menghambat yang mereka lakukan. Itulah kenapa kita berharap ya banyak teman-teman yang terketuk hatinya tuh untuk bisa turun juga, ya minimal melakukan hal yang sama lah dengan orang sebelah gitu kan. Ya jangan sampai saudara-saudara kita yang kelaparan nih jadi target dari yang upaya pemurtatan seperti itu ya. Jadi dia lapar, mungkin dia mengiming-imingi, mengajak ya, kemudian akhirnya dia ikut seperti itu. Dan itu banyak banget ya. Jadi bukan hanya di wilayah Merbabu ya, Merapi, di Bromo juga sama rupanya dulu gitu juga. Jadi cukup aneh gitu menurut saya. Tapi di sana usaha lancar nggak? Ada yang apa mereka semua memang nggak kerja atau bagaimana nih? Kalau di kota kan kerja, kalau di kampung tuh nggak ada hasil. Aku pun bingung. Kalau lu di Sumatera, ya kayak di Aceh aja lah. Kalau nggak jadi nelayan, kalau nggak nelayan mereka ini bertani, gitu. berkebun gitu kan. Ada gitu. Di Jawa nggak tahu, aku banyak yang nggak punya. Jadi memang nggak ada kerjaan. Memang nggak ada kerjaan gitu. Nggak ada kerjaan. Ladang mungkin punya orang, jadi dia nggak punya ladang. Kalau di Sumatera itu masih ada hutan punya negara. Kadang-kadang orang udahlah digarapnya gitu kan. Itu disebut tanah garapan gitu kan. Hutan-hutan tuh kadang-kadang mereka mau gitu kan. Ya udahlah mereka olah, mereka kelola gitu kan. Kalau di Jawa nih mungkin nggak ada lagi udah habis semua. Jadi mereka mau nggak mau di sana aja gitu ya. Begitu. Di sana jadi nggak ada kerjaan, nggak ada apa gitu. Paling harap kalau anaknya merantau. Nah iya itu tadi saya mau ngomong merantau, mungkin dia mengharap anaknya merantau gitu. Tapi ya ini ya cukup miris. Dan kalau aku sih belajar aja ya. Jadi lu tau nggak lucunya apa? Kan dulu channel gua tuh kan channel debat zaman dulu. Kalau penonton yang dari dulu ikut aku pasti tahu lah. Debat. Hidayah Mualaf Channel. Iya, Hidayah Mualaf Channel. Yang disita itu. Jadi HMC. Yang disita itu kan dulu channel debat itu. Awalnya tuh channel debat. Baru jadi HMC itu jadi channel reaksi sama berita. Ya, jadi aku dari debat pindah ke reaksi. Tiba-tiba nih sekarang jadi kesaksian mualaf. Yang notabene sebenarnya beda banget dunianya. Ini tiga nih dunia beda. Jadi banyak orang nanya sama aku kok bisa gitu. Ya, banyak orang gitu kan. Loh, lu bukannya reaksi gitu. Jadi cara Allah ini aneh. Ya itu aku bilang kita tuh harus peka Allah tuh mau taruh kita di mana. Begitu channel jadi HMC yang lama mati, ya tutup dimatiin sama YouTube. Aku kan bingung, ini mau ngapain kan? Ingat nggak ya waktu aku bingung? Jadi aku buat 2 channel. Satu channel reaksi, satu kesaksian mualaf. Kesaksian mualaf waktu itu aku pikir untuk tambahan. Ya karena waktu itu ada juga kesaksian mualaf itu selalu jadi channel kedua aku. Misalnya channel utama reaksi, ini channel backup, channel tambahan. Nah, kalau kita bilang kayak satelitnya. Tapi Allah berkehendak lain. Malah channel yang ini yang naik, yang ini sama sekali nggak bisa naik. Yang reaksi. Padahal secara logika seharusnya reaksiku yang naik. Kenapa?
selama ini channel reaksiku yang nonton banyak. 10-an ribu lah viewer, rata-rata 10.000 ke atas lah, bahkan ada yang 40.000, ada yang 50.000, ya. Artinya kan begitu channel ini yang mati ini nggak ada video baru, otomatis kan mereka pindah nonton di yang channel yang baru. Iya. Aku tinggal pindahin penontonnya, atau nggak penontonnya akan cari mana nih channel dari Julius yang baru gitu kan. Ya, apalagi aku juga promo di channel yang lama. Kalau kita udah pindah, kita udah pindah, bahkan lewat WA juga kita sampaikan. Di WA kita sampaikan, di grup-grup juga disampaikan gitu kan. Harusnya pindah. Semua teman-teman juga mikirnya sama gitu. Karena waktu dari HMC pindah ke Jadid, begitu disita, itu vakum loh sampai 2,5 bulan sampai mau 3 bulan. Begitu aku buat channel baru langsung top terbang. Karena memang orang nunggu kan. Istilahnya itu penonton yang istilahnya udah memang antusias ya. Antusias gitu. Tapi yang ini kok agak beda gitu. Jadi sekarang penontonku tuh bisa dibilang penonton baru. Yang aku pun nggak kenal. Aku nggak kenal, penontonnya juga nggak kenal aku. Itulah banyak di channel HMC yang baru ini, ya. Coba lihat komentarnya. Banyak yang nggak kenal aku kan. Ada yang mikir ini punya David. Ada yang mikir banyak. Ada yang mikir ini punya David. Ada yang mikir kok Ajis. Ya. Habis ada juga yang mikir ini siapa yang punya, kok kayak gini cara nanyanya gitu kan. Ada yang bilang nih jebelin, yang nanya kok nyebelin gitu kan. Biasa kalau penonton yang kenalku nggak pernah lah bilang sampai kayak gitu kan. Jadi memang penonton yang baru, tapi Allah angkat cepat. Ya, Allah angkat cepat. Buktinya channel HMC sekarang yang baru ini udah imbang sama Jadid HMC waktu sebelum mati. Udah berapa subscribernya? 20 lebih kan? Bukan bisa subscriber, penonton. Penontonnya berapa? Per hari 80.000 sampai 100.000. Sama ya, hampir sama lah. Lumayan ya. Udah sama. Penontonku di channel yang lama kurang lebih segitu, 50 paling rendah 50-an ribu. Nanti kalau lagi normal tuh, misalnya lagi agak tinggi 120, 150 ribu. Kalau ini juga kurang lebih sama, 80 ribu, 90 ribu. Jadi sama gitu. Walaupun secara cost ini lebih nggak enak. Jadi kalau paling enak tuh debat. Debat lu tinggal buka live atau nggak buka Komal kalau di TikTok sekarang. Nunggu oten, ya. Begitu ada oten naik, debat live kan langsung di YouTube. Sistemnya kayak gitu caranya. Langsung share layar kan dari OBS. Itu kalau debat. Cuman kan memang aku nggak pegang lagi debat. Waktu itu mikir kasih teman-teman. Reaksi harus nontonin nih video orang. Harus cari berita kan. Harus cari berita nih. Nontonin dulu video yang orang-orang sebelah kan. Kadang-kadang kita udah nonton sampai 30 menit nggak ada satupun. Kan videonya panjang kan. Mau kan kita nonton 30 menit. Udah nonton 30 menit, nggak ada satupun yang bisa diambil. Skip, nonton lagi yang lain. Capek secara ini ya, fisik. Artinya harus nonton dan habisin waktu kan. Gitu. Kadang-kadang untuk buat satu videonya kita habis setengah hari. Itulah kenapa kalau ada yang nanya Al Ayyubi kenapa hilang. Padahal Al Ayyubi itu kan video cuma 15 menit. Ya. Karena dia nggak ada waktu lagi untuk nyari bahan. Nggak ada waktu karena sibuk dengan pekerjaan yang lain. Jadi kalau kalian lihat, lah videonya kan cuma 15 menit. Iya, videonya 15 menit. Nyarinya yang setengah mati. Nyarinya bisa 3 jam, 4 jam. Iya benar. Kecuali lagi viral sekali, teman-teman udah bahas, dia tinggal copy kan, tanya sama teman. Wih, lagi apa nih yang lagi viral? Nih, oke, aku ikutan gitu kan. Artinya bahan yang orang lain bahas, ikutan bahas. Itu oke. Tapi kalau nyari capek. Dan yang lebih capek, yang sekarang. Ya, kemana-mana. Dia harus jalan-jalan ke sana sini. Aku kayak nih, dipanggil sama Kodondi. Kodondi kan manggil orang, lu tahu sendiri kan? Tahu. Dia nulisnya enak aja. Penting. Begitu nyampe sana, apa yang penting pun nggak tahu gitu kan. Jadi kita kemana-mana, termasuk ke tempat lu nih. Gua ke tempat David, itu kan hitungannya kilometernya 30-an. Iya, benar. Aku ke tempat Kodondi, hitungan kilometer 61. Udah sama kayak dari Salatiga pergi ke Semarang. Kasarnya gitu, dari Salatiga ke Semarang. Tapi secara waktu, itu udah macam dari Jogja mau ke Semarang. Tempat saya ke tempat Kodondi, itu kalau bukan weekend ya, dan bukan libur nih. Ini karena libur lah saya mau pergi. Kalau hari kerja, 2 jam setengah. 2 jam setengah. Pulang pergi udah 5 jam. Ya? Pulang pergi udah 5 jam. Begitu juga kalau kita ke tempat mualaf ya.
Iya. Mualafnya di mana? Kita datangi kayak kemarin ke Bogor. Ya, bayangin ke Bogor gitu untuk satu mualaf. Jadi memang Pengorbanan sih. Tapi pengorbanan ya, Kojo. pengorbanan. Itu lo aku bilang kadang sempat juga gitu kan. Sempat juga kayak ya Allah kok jadi kayak gini gitu kan. Saya lebih milih reaksi lebih gampang nampaknya gitu kan. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Betul. Ya, Allah punya rencana lain di mana gini. Lu udah pernah di segmen ini, terus lu dipindahin ke segmen ini. Betul. Sekarang dikasih kesempatan untuk ini ya, ngetes segmen ini. Artinya lu semua segmen lu pernah jalani, Betul. lu jadi komplit dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Ya lu komplit dalam lu udah ngerasain nih semua. Betul. Jadi aku ambil hikmahnya aja gitu, walaupun capek, tapi banyak positifnya. Betul. Contohnya aku jadi kenal lebih banyak orang. Ya, lebih tahu bagaimana di lapangan. Yang sebelumnya kan kita cuma di studio. Ya, nggak gerak. Sekarang jadi turun-turun, jadi tahu. Ya memang harapannya pengen kayak Godondi sih. Besok-besok mualafnya yang disuruh datang gitu kan. Mualafnya disuruh datang, mualafnya mau datang. Iya, bisa. Kita nggak capek gitu. Kalau dekat sih nggak masalah sih. Tergantung nama sih. Kalau udah sebesar Kodondi enak sih. Itu nama ya. Kalau udah sebesar Kodondi orang yang Tapi datang. kan pelan-pelan dulu kok, ya kan. Pelan-pelan Kayak dulu kok kan di debat, reaksi itu sekarang kesaksian. Pelan-pelan lah. Kalau di debat kita udah oke lah dulu ya. Reaksi juga top, lumayan lah ya. Jadi kalau dibilang top kali ya enggak lah, nanti ria pula kan. Tapi lumayan. Lumayan. Sedangkan di kesaksian ini kan anak ini kita, anak bawang sekarang. Masih anak bawang, tapi alhamdulillah tuh. lumayan gitu. Tuh. Ya. Walaupun dibanding teman-teman yang lain masih anak bawang. Tapi enak sih. Aku lihatnya enaknya gini, banyak kenal orang. Contohnya sama Ko Ajis. Ya, tiba-tiba sekarang ke Semarang kita. Iya. Yang notabene teman-teman yang lain tuh nggak pernah. Bahkan Kores aja kemarin merepet, lu nggak ngajakin gitu kan. Itu teman-teman yang di dunia-dunia kayak gitu, banyak yang nggak tahu tentang debat. Tanya sama Ko Ajis, tahu nggak mereka debat? Nggak tahu ya satu pun. Apalagi Amsalah. Bahas Bible nggak tahu, padahal mereka mualaf kan. Kalau bahas kayak kitab-kitab yang aneh-aneh kayak Amsal, mereka juga nggak pernah baca waktu Kristen. Ya mereka nggak pernah baca. Dan mereka nggak tahu dunia debat. Saking nggak taunya apa? Bang Zuma aja nggak kenal. Bang Zuma aja. Nggak kenal Bang Zuma. Kita kan merasa kayak Bang Zuma tuh wow kali kan. Iya. Ternyata begitu di dunia ini banyak yang nggak tahu juga. Nggak ada yang tahu kami, nggak ada yang tahu siapapun gitu. Jadi ini benar-benar dunia yang beda gitu. Dan alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk memperkenalkan dunia debat online ini dibawa ke yang offline ini. Jadi kayak kita jadi jembatan lah, ya. Kita jadi kesempatan buat jadi jembatan. Kayak kemarin waktu di sana aku sempat video call sama Bang Zuma. Aku kasih tahu Bang Zuma, Bang ini teman-teman gini kan. Jadi apa ya? Senangnya tuh kita bisa jadi kayak ini, jadi jembatan untuk silaturahmi dunia-dunia yang berbeda gitu. Ya jadi kayak kita turun juga ke lapangan, bisa tahu lah. Bisa tahu banyak. Ya begitu juga dengan kayak Ko Ajis gitu kan, yang sebelumnya lebih spesialis di lapangan. Ini terbalik nih, kalau Ko Ajis kan dari lapangan ke medsos, betul nggak Ko? Iya. Yang sebelumnya khusus lapangan, sekarang ke medsos gitu. Jadi apa ya? Enaknya itu gitu. Cuman kalau aku sih bilang ini ya, ini berdakwah sambil apa ya, sambil main-main juga ya, jalan-jalan, sambil jalan-jalan. Jadi kalau ada yang bilang wah jalan-jalan enak ya kalau dilihat enaknya jalan-jalannya iya, tapi capeknya juga capek. Iya, kan menyampaikan ilmu, ya memberikanlah satu ayat tuh, walaupun satu ayat. Aku ajak ke daerah yang nggak punya masjid, sate babi pinggir jalan ya. Di situ di tanah Jawa dan muslimnya cuma 7%. Iya. Mau banyak itu. Banyak daerah gitu. 7% doang. Nggak ada masjid di dusun itu. Terus sate babi dijual di jalan, ya. Muslimnya 7%. Itu daerah Jawa. Jawa masih ada gitu. Solo. Enggak. Timur. Malang Selatan kayak gitu. Jadi lu bayangin ya. Jawa itu ternyata dirikan masjid nggak seperti yang kita pikirkan gampang. Ada beberapa daerah, lu mau dirikan masjid, nggak berdiri sampai sekarang, udah bertahun-tahun. Kenapa tuh? Loh, mayoritas nggak cukup jemaahnya. Nggak cukup, cuman
paling banyak 25 orang muslim Oh, ini ya. satu duku. Nggak bisa, harus 40. Ya kan ada share SKB 2 menteri kan. Bedanya kita sama mereka, kalau sebelah kan suka memaksa, oh kami kenapa dilarang, kenapa dilarang. Iya. Kalau kita kan, ya wes lah, nggak ada masjid, sholat di rumah aja gitu kan. Kalau mereka kan nggak, padahal kalau didirikan masjid itu pasti ramai juga. Kenapa? Karena itu jalan lintas. Ya. Orang yang lewat kan mau nggak mau juga sholat kan. Betul. Dan yang lewat kebanyakan muslim. Yang gunakan jalan juga banyak kan muslim kan. Penduduk aslinya yang mayoritas Kristen. Tapi kalau yang lewat-lewat ya muslim. Ya. Cuman ya itulah kelemahan kita. Tetapi kita juga nggak kayak mereka gitu, claim victim, Iya. terzolimi nggak. Masa paling tersakiti. Ya kan? Mungkin gitu. tapi seru sih. Serunya Seru. apa ya? Itu kita jadi ngelihat dunia dari hal yang berbeda. Waktu lu masih non muslim, lu nggak akan pergi ke daerah gitu. Iya. Dan lu nggak akan tahu. Tapi begitu lu gini, aksesnya jadi terbuka. Tuh, lu bisa tahu dalam-dalamnya bisa tahu. Kalau dibilang main-main, biasanya aku ya dulu setengah hari kerja, malam pasti main gitu. Iya. Karena malam kan udah bukan jam kerja gitu Iya. kan. Selesai Isya pasti nongkrong. Ini kemarin nanya sama Coach Ajis, sampai jam berapa kita? Jam 2. Jam 10, jam 11 ya? Pernah jam 2 baru makan. Iya. Jam 2. Ya. Oh, pagi, subuh ya. Pagi. Buset. Jam 12 lewat baru siap, baru on the way ke tempat makan. Nyampe tempat makan jam 1 ya, jam 1-an. 1 lewat pesan makan, keluar makannya jam 2 pagi. Gara-gara ini kerja. Tapi terbayar nanti sama Allah. Ya, pasti dibayar sama Allah ya. Nanti kan semangatnya kan luar biasa banget itu. Ya kita karena lagi kerja kan nggak terasa kan. Iya, betul. Begitu lihat jam loh, udah jam segini, terkejut aku. Waduh, nggak terasa waktunya. Tapi luar biasa sih kok. Luar biasa waktunya kan, jadi nggak sia-sia juga kan, nggak terbuang sia-sia waktunya kan. Terpakai Lebih efektif, sama aku harus akui sama Ko Ajis lebih efektif karena kita fokusnya kerja. Iya. Ya, fokusnya kerja. Kemarin. Malah Ko Ajis itu yang lebih ini, lebih dikit mikirin makan, lebih banyak aku yang mikirin makan. Ya kan selesai kegiatannya apa dulu ya kan kok ya. Saya faktor juga. Kalau faktor nahan lapar itu kalau lagi kerja itu biasa. Iya. Enaknya gitu kalau kita jalan sama-sama faktor, begitu ada sakit ada ngeluh kita abaikan. Betul. Jaga lo tepar, jaga kesehatan. Tapi jaga kesehatan harus penting kok. Jaga kesehatan harus diutamakan juga sih sebenarnya. Faktor nggak bisa. Pasti lupa kalau udah kerja lupa pasti. Kadang-kadang gitu sih. Karena kita kayak gue kerja nih, kadang kan suka lupa. Mana kerja makanan. Karena lupa buat sendiri juga kok, bener kok. Lupa buat makan juga. Ya. Iya, beres-beresin, lupa sendiri buat makan gitu kan. Gitu. Benar. Tahu-tahu kayak semalam tahu-tahu udah 1:30 pagi ya. Iya, Dia hitungan tahu Pak. Tahu-tahu udah jam segini, sama tahu-tahu satu lagi Pak. Kalau yang ini, tahu-tahu isi rekening kok habis gitu. Ya gue kadang-kadang suka nggak ngeliat. Kan kayak contoh ya, kayak kemarin pergi kan. Bayar kan pakai QRIS terus kok kan. Kemana-mana sekarang bayar pakai QRIS kan. Iya. Bukan pakai uang cash, bayar QRIS. Begitu pulang ke Jakarta baru ngitungin. Loh, anjir kok tabungannya tinggal segini. Langsung mau uangnya. Over budget sih tapi kalau keluar gitu ya memang harus sedia payung sebelum hujan sih kok, ya kan. Kadang kita nggak bisa ini ya, susah estimasinya susah, gitu. ya, betul. Terutama kayak makan ya. Iya, kalau kayak contoh, nggak mungkin aku sama Ko Ajis makan berdua aja. Kadang-kadang kita juga ada teman lain juga pasti. Ada yang lain juga. Iya, nggak mungkin kita nggak pesanin juga kan. Betul. Kalau aku nggak ngeremnya gini, tahu-tahu ada mualaf duafat. Udah mau apa? Mau baju, mau ini, udah tak carikan. Kalau aku nggak dapat ya pakai duitku. Aku cari dulu. Nggak dapat baru pakai duitku. Atau kurang baru pakai duitku. Nggak bisa ngerem. Pokoknya ada mualaf datang baru syahadat, dia belum mengerti apa-apa, aku tanya mau baju, mau kena, mau Quran, itu aku jadikan dulu. Kalau nggak dapat sehari 2 hari aku tutupin, itu berarti jatah. Iya, paham. Over budget ya biasa kayak gitu kan. Biasa. Itu sih, cuman ya alhamdulillah pasti Allah gantikan sih. Betul. Gantikan. Kayak contoh videonya kalau secara kita lihat ya biasa, tapi begitu kita tayangkan alhamdulillah rupanya banyak yang nonton. Ya maksudnya ya oke lah gitu, anggap kayak investasi dunia dan akhirat jadinya.
Betul. Ya. Jadi apa ya? Kalau aku sih lihatnya senang aja sih. Senang di sana. Bisa jalan-jalan juga soalnya. Berarti mau ke sana lagi dong? Kalau saya memang rutin. Rutin. Orang tanya, enggak. Udah berani nggak? Tapi kalau saya mah rutin. Enggak, kalau Ko Ajis lah ya. Ko Ajis walaupun Chinese ya. Hmm. Lu suruh dia tidur dimanapun dia tidur. Iya. Kalau gue masih mikir-mikir. Pernah seminggu aku jadi ustad tidur di atas ikan. Di atas lantai ikan. Seminggu kok puasa. Aku ustad loh diundang. Tidur di atas ikan. Daerah Sahur mana? kadang kagak. Udah. Mau bongkar lagi dong. Sahur aja kagak. Sahur aja kagak. Kamu enggak kok. Iya. Lo Serius. Lu jangan lihat, Orang bablasan. lu jangan lihat semua daerah Indonesia tuh makmur. Plus ditambah waktu itu pembuluh darahku pecah. Jadi mengikat. Bengap. Kaki tuh bengap. Sebelah kiri. Bengkak gitu, kayak bengkak gitu ya, bengkak. Bengkak pecah semua. Oh, Pecah. Itu masih dakwah, tidur di atas tikar, sahur aja bablas. Dan harus dakwah. Jalan. aduh, Tapi sembuh di jalan. alhamdulillah. Pulang Jakarta dakwah. Berarti emang areanya nggak Ya kalau Ko Ajis ini lu lihat bentuknya kan ini petarung. Kalau gua cari hotel mikir juga. Oh masih layak baru tidur. layak nih, ngintip-ngintip dulu deh kayak ini. Tapi iya bener-bener. Alhamdulillah maksudnya pulang Jakarta bisa Aman, sembuh gitu. sembuh ya. Keajaiban Allah sebenarnya. Iya. Atas izin Allah, Yang ngasih penyakit siapa? Allah, Sembuh. Yang nyembuhin siapa? Allah juga. Kalau kita berjuang di jalan Allah, masa mau dibiarkan? Betul. Kita aja konsepnya. Betul. Nah, ini diajakin nih ke Malang. Oh iya. Pergi lu. Urusin dulu. Gue udah tahu. Nggak, gua biar ada korban penebus tuh. Kemarin juga lu mau ngajakin dia. Yang by the way yang mau debat juga Bali nggak kagak jadi itu. Lo itu Melato, yang salah gua dong. Kagak jadi. Sinyal, Boy. Oh, sana nggak ada sinyal. Ada sinyal kan? Oh. Temenku ngomel sore. Itu telepon lebih parah dari komandanku. Aku mau telepon pakai apa? Sinyal kagak ada. Wah, oh di sana susah signal sih. Nah, nanti kita ajak David. Mau duit namanya David. Ya? Di sana aja nih Kojul Nah, sekarang nih. pilihannya gini. Ada yang gratis tempat tinggalnya. Cuman kan sedih. Gue sedih. Lu mau hotel, Bisa aja lu. lu lah. Iya bener. Insya Allah. Sangat konyol. Aku dari konyol. Lihat tuh temen gua. Kan insya Allah ya. Aku pernah ya, dulu ini bukannya Ria ya. Pernah aku disediain hotel. Waduh, stres aku lihat hotel ya. Lebih milih aku keluar malam-malam dari hotel yang lain gitu. Aku kalau untuk tempat tidur Milih. agak milih karena nggak bisa tidur aku nantinya. Daripada nggak bisa tidur, Iya sih nih. 2 hari nggak tidur lagi kayak anak ajaib dia. 2 hari. Kalau nggak tidur nanti siap-siap teman di depan rumah nongkrong di tempat guguk. Dia nggak tidur nih. nggak daripada nggak tidur, tumbang lebih ribet kan. Iya. 2 hari 3 hari nggak tidur loh kok. Kayak aku kalau tempat tidur agak sensitif sih, agak sensitif. Kalau nggak bisa tidur nanti repot juga ya. Nggak, aku lebih Jadi kayak udah 3 hari nggak tidur. Terus Kojul makannya Indomie doang udah kurang anak ajaib apa nih? nggak besok kita bawa ini aja mobil karavan. Kita butuh mobil karavan. Agak ke daerah yang sama sekali nggak masak nasi. Dia pernah cerita tuh, ada Nggak tuh. bisa gitu. Apa sih namanya kemarin lu cerita? Pesantren ya? Bukan ya, di pesantren juga banyak kayak Ubi gitu. apa Ya mereka bakal ubi singkong kayak itu. Iya. Coba dia makan dia masih singkong gitu. Enggak. Hari pertama enak, hari kedua bosan. Kenyang-kenyang. Iya. Hari pertama, lucu juga makanannya kan? Lucu juga, apalagi hangat, enak. Hari Kok kedua. besok lo kok masih ini juga makanannya. Hari ketiga. Kenyang. Kalau dia nggak bakal mungkin kenyang. Jadi makan. Nggak mau. Gua kurang doyan makan singkong sih. Iya, kalau nggak ada makanan lain, Ya mau nggak mau sih. Mau jadi Indomie. 3 masuk angin loh makan Indomie. Aku pernah gitu. Nggak ada makanan Indomie. Waduh, masuk angin. Begitu masuk angin. Udah lama mau beli Indomie gimana?
Pakai helikopter dikirimnya. Oh, daerah situ nggak ada warung kok? Iya kalau daerah-daerah yang Oh, jadi nggak ada warung di situ ya? benar. Berarti daerah lu masih lebih mending waktu itu. Kalau yang ada warung Kalimantan. Oh. Kalau nggak ada warung Kalimantan Timur. Kalau di Jawa masih aman. Masih ada Jawa warung masih aman. ya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Banjarmasin, Balikpapan. Terus masuk. Oh, itu udah nggak ada. Itu, udah iya, nggak ada lewati ini pakai lagi. sungai-sungai. Iya lah, naik rakit yang sungai-sungai. Iya, yang kayak rakit-rakit kayak gini. Masih banyak lah Kalimantan. Kalau bisa darat pakai trail. Selain trail nggak bisa masuk. Iya. Dan naik trail 2 jam 3 jam. Waduh, Kalimantan tuh pulaunya luas, penduduknya masih sedikit. yang pakai rakit kan? Ya, penduduknya masih sangat dikit. Yang rakit panjang itu paling mau nyebrang aja pakai rakit, mau ke sana pakai rakit. Iya. Kayak iya pakai rakit. Lu sejauh-jauh Malang Selatan aja ada monyet loncat lo di atas mobil. Lu lewat. Oh, banyak monyet itu ya kok ya biasa yang kayak banyak Semua monyet-monyet daerah ya gitu. banyak monyet monyet yang di. Cuman nyebelinnya tuh, gue lagi mikir tuh. Kadang-kadang kan lihat monyet di pinggir tuh. Aku takutnya tiba-tiba loncat, tabrak dia gimana tuh ya? Enggak, takutnya dikeroyok sama monyet. Iya biasa. Teman-temannya pada gantungan semua di pohon. Emang bisa? Ada Bisa, yang kayak gitu monyet ada monyet gitu. Monyet tuh nyerangnya rame-rame juga. Komplotan ya, kayak Sun Gokong. Kemasukannya banyak tuh Sun, kalau di film ya kok ya, bener kan? Yang dari situ aja kita lihat tuh kan di film kayak gitu. Ada juga cepat kayak gini. Cepat kayak ada pakai juga loh kok. Malam-malam tuh ke daerah terpencil. Mau sholat nggak itu? Gue dapat tungguin celeng. Gue gak tidur semalaman. Gak berani. Serius kok, Serius kalau dakwah kayak gitu. ditunggu. Gue udah takut sama celengnya, takut sama yang makan celeng loh. Yang lain pada ngorok, gue sendiri. Yang lain pada ngorok, dipikir celeng doang. Lu pikir celeng doang ya? Kalau ada celeng ada yang makan. Maksudnya macan kumbang. Ngeri macan kumbang. Macan kumbang. Lu pikir kalau ada celeng gak ada predatornya? Oh, iya benar. Predatornya. Tapi kemungkinannya kecil kok. Lebih mengerikan predator. Enggak, kemungkinan kecil ketemu. Cuman kalau lagi sial ya ketemu aja. Ya itu, Tapi enggak, kalau rame-rame nggak usah takut lah. Tapi kalau celeng itu nyerang ya? rame-rame kalau bangun semua gak apa-apa, kok tidur semua Kak. Ya, bangun. Waktu macannya datang, gue pilih yang mana? Antara ini atau nggak ini. Bisa. Itulah kita butuh bawa David. Jadi gue jadi tumbal. Dua hari dia nggak tidur. Jadi anak ajaib. Bohong, dia mah nggak mungkin nggak bisa tidur. Ya gue lagi begadang. 3 hari 2 Tapi tidur. memang ya, jangan ikut Koajis. Soalnya dia pelayanannya tahap apa aja. Yang orang nggak mau ambil diambilin soalnya. Capek, gue capek. Alhamdulillah lah. Masya Allah. Gue capek nggak ada duitnya. Dapat pengalaman. Sebelah udah ngeluh kan, habis tabungannya. Jadi Enggak lah, pengalaman lah. Kemarin waktu pergi, belum terasa aku. Begitu balik Jakarta kan baru ngitung kan. Kan waktu lu pergi nggak mungkin lu lihat tabungan kan. Iya. Dan maksudnya ngapain dilihat juga kan. Begitu pulang, loh. Anjir, rupanya habis baca juga. Tapi 30 mualaf itu semua dapat kan? Enggak, 20-an. Oh, Yang bagus. Yang kan kita saring juga. Ada beberapa ngomongnya kecil, malu-malu. Yang ngomong kita nggak dengar. Kan masa mie kan, kami semua kan? Pasang mic kan sampai dia di situ, gue di sini. Apa? Ternyata dia video isinya, gue nanya apa, suruh ulang-ulang. Tolong gedein. Apa video? Tapi dapat 20 lah. 20. 20-an. Belum gue hitung lagi. Belum lagi ada yang ngomong gini. Kenapa mualaf ya nikah? Terus sekarang belajar sini gini-gini. Ya karena saya butuh beras ya. Lu mau nanya apa lagi orang itu? Butuh apa? Kan programnya itu kalau rajin belajar. gue kasih beras. Lu pikir siapa yang ngasih beras? Oh, kok aja saya ngasih? Siapa yang ngasih beras? Jadi programnya ngasih beras. Urus. Jadi kamu pada beras. Lah, lu mau nanya apa lagi udah gitu? Gua sampai, wes lah. Masa udah kalau mungkin hari pertama kita interview gitu, ya udahlah dipaksain lah kita nanya apapun lah. Gue juga udah nanya jauh-jauh capek. Dari tadi yang gue tanya pun kurang lebih jawabannya sama semua kan. Udah bosan kan? udah skip gue bilang. skip. Gue liat videonya 5 menit. Apa yang mau gue tampilin video 5 menit nih? Skip aja deh. Iya.
Oh tapi dapat lah 20 ya kok ya, dapat. Sama kayak kemarin si siapa Joni juga lah. Si Joni nih ya, bawa orang dia sih lebih tepatnya dia. Tapi kan Joni gini kan Joni. Jadi dia agak ngomong sama gua. Ya, saya sih nggak maksa katanya, dia nggak ngomong. Katanya gitu. Dia tiba-tiba ada di sono aja katanya. Mualaf. Iya. Tapi saya Islam asli. Loh. Jadi gimana ceritanya? Oh, saya murtad. Saya masuk Kristen karena saya hamilin perempuan. Ya, dia hamilin pacarnya, pacarnya Kristen, orang tuanya suruh dia jadi Kristen. Ya udah dia masuk. Jadi kamu ke gereja waktu itu? Enggak pernah. Cuman KTP dia Kristen dan waktu nikah. Oke. Terus ya setelah setengah tahun pisah. Loh, setengah tahun aja? Iya, setengah tahun. Jadi selama setengah tahun ada yang lu pelajari? Nggak ada. Jadi ngapain? Ini bojone begitu. Ini mau ini Ini bawahnya. apa ini? Mau nanya apa lagi coba udah gitu? Tapi ngomong-ngomong, dengan perjalanan kemarin, gue kasih 1 juta aja nggak boleh pakai duit yang lain berarti. Yang mana nih? Ya perjalanan kayak kemarin. 1 juta? Ya. Mana cukup lah untuk hotel kok? Aku kadang bawa di bawah 1 juta. Iya dia tidurnya itu di tempat itu. Karena di waktu aku kadang bawa di bawah 1 juta. Kadang aku bawa 1,5 juta, bawa 2 orang. Berapa hari kok? Mesin orang. Hah? 3-4 hari. Pakai apa tuh? Hah? Ya gak tahu. Ada aja ngasih makan. Maksudnya bukan pakai apa pesanannya? Pesanannya? Lagi. Ya pakai kereta termurah. Oh, nggak bisa. Karena hotelnya gua kemarin aku hotel pun 300-an soalnya. tahu itu yang paling murah sih kan. Nggak ada sih yang oyo-oyo, cuman kan gua mikir nanti bercak kan. Jadi yang Nurban itu bener Doni itu sama tuh dia. Ini jadi cerita abis dari dokter Jakin naik. Dia kan makan dulu dong di Mangga Besar kan, makan bakso kan. Nah abis itu dia besoknya mau dia orang Bali, mau pulang ke Bali. Dia bilang dia nginep di hotel lah, di hotel. Gue nggak mau sebut hotel mana ya kan. Tapi dia di hotel dia bilang nanti ada mama papa. Gue bingung dong, ada mama papa apa, ada mama papa nih ya kan. Gue bilang itu bercak orang. Ah masa iya sih dalam hati saya daerah sini. Saya bilang kan di daerah Mabes kan. Beneran loh, baru dia masuk udah langsung langsung difotoin. Oh iya. Gue bilang berarti yang di hotel nih buat hotel-hotel ya alangkah baiknya dibersihkan lah. Bersihkan, enggak. Tapi masih ada sisa bro. Kadang-kadang mereka cuma pakai yang laundry aja kan. Bersihnya cuma pakai laundry gitu doang, nggak akan bersih. Masih ada bercaknya kayak iya, gitu, kayak bulat gitu loh. Itulah aku bilang apa ya, aku bukannya mau apa gitu. Kalau yang murah, bersih, aku oke. Kayak kemarin aku sama Kores pernah dapat, aku lihat reviewnya kan kita baca review kan. Sama kita mau mastiin ini, karena foto kadang-kadang nipu. Ini foto 5 tahun lalu gitu kan. Apa gerbangnya, pintunya udah copot tuh. Ya bener kadang-kadang begitu. Foto 5 tahun lalu kan. Gagangnya copot. Enggak. Jadi kalau aku terakhir pikir ya wes lah, agak dengan dikit daripada gua udah nyampe kecewa nggak bisa tidur. Betul. Wes lah. Jadi sekarang ya mau nggak mau ya, mau nggak mau. Tadi kira minimal kayak asli. Enggak, yang penting itu mahal. Itu mahal. Ada kan yang Tapi 500-an. yang harga itu tapi mahal juga, budgetnya 500-an mah. itu tergantung daerah mana ya. Kalau Solo kan lebih murah, kalau kayak Semarang agak mahal. Karena kayak malam minggu juga kan lebih mahal. Habis itu kan gini, kamar itu kadang-kadang hotel lucu, yang single bed sama double bed lebih mahal double kadang. Tapi pesan di online nggak lo? Apa langsung? Online. Ya, banyak kan single, kan nggak mungkin aku tidur sama Wajis. Itu tanya Wajis, nggak apa-apa kok tidur sama gue. Ya rambutnya gini-gini kan. Wajis rambutnya gondrong soalnya. Emang lu trauma kenapa rambutnya Wajis emang gondrong gitu? Dia takut mimpi. Dia trauma dia. Enggak, dia takut video call nanti pas bangun kok rambutnya panjang, siapa nih rambut panjang semua? Dia takut mimpi ketemu Roro Kidul. Begitu dicium rambut. Kalau botak masih mending. Ada. Aku pernah ya. Dulu aku di mana ya? Cowok juga rambutnya gondrong. Dia mau kayak gini kan, anjir ke kipas muka kita. Kok kayak kena cambuk sih. Belum pernah kan lo bangun dijadiin bantal, dijadiin guling. Temen gue pernah bangun dijadiin guling sama temen yang lain. Itu
Itu Goldian sama Kores. Pelukan mereka dua. Bangun-bangun pelukan. Serius lu? Hah? Iya. Benar kan? Nggak nyadar kali. Nggak nyadar. Tiba-tiba udah pelukan mereka dua. Oh, mimpinya apa itu? Tiba-tiba udah pelukan. Mimpinya kan. Dan normal kita. Tapi mimpinya kalau udah pelukan itu mimpinya udah aneh-aneh. Biasanya ya kok ya. Kalau nggak meluk pohon bisa dikejar. Enggak, mungkin dia kebiasaan meluk bantal. Si Kores dipeluk sama Goldian. Aduh, ada aja. Aduh. Jadi mending ya udah pisah. Bisa aja, bener. Berarti di daerah sana nggak ada yang suka nonton debat-debat gitu, nggak ada kok? Tergantung ya. Aku Ada nggak? Tapi ada nggak tuh? Jarang. Dari mualaf-mualaf itu nggak ada yang lihat kok. penonton gua gitu ini, nggak ada satupun yang Semarang ngajak gua. Solo aku 4 penonton. 4 penonton ngajak keluar ya. Jadi pisah-pisah, oh jam segini. Waktu di Jogja aku juga ada 2 penonton ngajak keluar. Semarang nggak ada satupun, berarti ibu kota Jawa Tengah loh. Penduduk lebih banyak Semarang padahal. Iya. Dia nggak ada ngajak kok keluar. Takut kali. Nggak ada penonton gua, nggak ada yang WA kok. Nggak ada WA. Berarti daerah sana benar nggak ada yang kenal lu dong ya? Kalau kenal gua mungkin lebih kenal lu kali ya. Enggak lah. Dia lebih dikenal loh. Dia. Soalnya muka dia aneh kan. Nggak bohong kok, dia lebih banyak kenal. Gua Julius. Kemarin berapa kali kayak kita keluar orang lebih kenal dia kok. Emang ada nanya kok? Iya lebih kenal lu kan kemarin. David mana? Ada David, kan tahu orang. Hah? Apa sih? David mana kau? Enggak, dia lebih dikenal karena dia punya video yang di tempat kodon dia aja 1 juta. Di tempat gua 1 juta lebih. Sama video ini yang Ada yang lebih Ada kok. viral sih sebenarnya video dia bareng gerobak. Ah. Lu tahu itu? Lu tahu. Ya. Lu tahu. Ini direkam apa sih? Ya gue sebenernya pengen nanya sama Kojul nih, yang masalah di Bali kenapa sih dia? Padahal gue udah siap loh. Lu tahu gue udah siap. Lu siap apa lu? Gue siap pengen lihat debat dia kok. Debatnya Kodoni dengan Mel Atok itu. Ya kan Jadi gue cuma siap dada doang. kan gue lihat di YouTube-nya Kodoni juga, di YouTube-nya Julius juga gue lihat, ya kan dia ngata-ngatain atau gimana kan sebelumnya ya. Oh ternyata dia itu orangnya ya. Iya. Waduh. Gue pengen lihat debatnya, ternyata nggak jadi. Nggak jadi. Tapi nggak ada kelanjutan buat supaya jadi atau bagaimana atau ganti hari atau Lah kita kan mancing nih. Kita berharap kan dari penontonnya tuh. desak lah pendetanya. Iya Kan penontonnya dong. juga emang gimana juga nggak berani. Kita pengen ya kok ya, pengen tahu gitu loh ya kan segala apa yang dikatakan gitu kan. Kadang-kadang kalau lebih gentle lah, bener, kita kan namanya sesuatu masalah gitu kan, diselesaikan secara berdebatnya secara face to face biar gentle. Aku pikir dia mau, sih. aku pikir dia mau bilang Pak, ya udah kasih Kodondi lawan dia MMA atau tinju. Oh, kasih Kodondi dong. Kodoni lebih cepat biasanya. Kalau tinju aku megang Melatok. Kodondi udah tua. Melatok tuh mantan preman loh dia bilang. Preman dulu. Dia dulu mantan preman loh, kan lu lihat badannya kayak itu. Masa Tapi nggak lu jadi, lawan tapi Kodondi? nggak jadi. Gue sih agak sedikit kecewa sih kok sebenarnya. Pengen tahu, gue pengen kan udah ngomong dari kemarin gue. Aduh, nggak jadi. Dia pengen jalan-jalan dia. Gue pengen lihat sebenarnya. Soalnya kan di pertama kan lihat debatnya secara nggak live kan. Kali ini gue lihatnya live-nya, pengen tapi nggak jadi. Ini cuma di Malang, gak usah banyak sih. Insya Allah Malang. Tapi bawa duit lo, jangan bawa badan lo. Bawa duit lo. Gue badan tapi kaos kaki dulu. Lo bawa badannya nggak kasih makan, nggak dikasih makan dia. Suruh makan singkong aja kok. Ini serius lo ditanyain soalnya. Insya Allah kok ya. Insya Allah. Nanti saya ngomongin lo. Kayak Nangis ya. Saya mau katanya. tapi malam Ada asik kok di sana kok. Gak ada. Kasian. Tapi emang udah dingin kan? Itu emang dingin, gunung ya. Saya tetap dengan Tuh kan. Tapi airnya udah dingin kalau pagi-pagi juga, kalau dingin kayak puncak kan. Siang-siang nggak ada siang. Siang ngedingin juga kan kok? siang kerja ya apa lagi lo? Siang kan kerja. Enggak di sana kan cuacanya. dingin dalam rumah mah. Biasa aja lah. Biasa aja. Dia paling takut. Cuman kan jarang toko untuk kita jajan.
Jarang warung ada warung. Jarang. Tapi kalau babi panggang banyak. Yang malam banyak. Sate babi banyak sih. Iya. Buset. Sate ayam nggak ada. Sate ayam nggak ada. Sate ayam nggak ada. Sate babi banyak. Biar lu lihat, ternyata di Jawa masih banyak itu. Berdakwah lo, mana tau jadi ustad ya? Kenapa nggak lu juga? Aku di belakang aja, aku suka. Aku suka. Bisa nih, kecil nih, ya kan. Tapi lu kerja juga ibadah kok. Ya kerja kan salah satu ibadah juga. Memperbanyak kerja, memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah juga kok. Ada di sana aja nih ngelesnya nih kan. Kita nabung nih. Saya punya ide kita nabung. Jadi satu bulan itu kurang lebih ya kopena kita nabung. Setengah tahun kita kesana deh ke Malang deh. Jadi kan kita kehabisan uang tuh. Cina-cina bawa tuh Cina-cina mualaf situ 10 itu. Di situ kan ada foto itu patung Yesus tuh gede. Nah gua depannya patung Yesus, kalian sebelah kanan gua kayak 12 orang. 13 sama gua. Gua di depannya patung Yesus. Dia mentang-mentang gondrong dia dari Yesus. Oh, 12 murid gitu. 12 murid. Ayo, ini kan udah 2 nih. 10 orang lagi. Nabung dari sekarang nih. Nabung Ini kemana sih, ke Malang? Malang. Tapi bukan di kota Malang ya, turun ke kampung ya. Di Malang. Oh iya, Malang dingin sih, dingin Kalau nggak tahun baru. Iya. Ini Jangan. Natal. Kita jadi kok, tapi bulan 10 akhir. Oh gitu. Bulan 10 akhir. Berarti sebulan 10 kan? Oh, ini lagi mau minta duit sama David soalnya. Ini lagi mau malakin. Jadi buat teman-teman semua, gue tahu arah lu juga. Itu tuh safari dakwah dan segala macam itu sebulan nyiapin paling nggak 2 juta setengah. Kalau sendiri 1 juta cukup. Kalau orang-orang berarti 2 juta setengah. Karena ini estimasi nggak hotel loh. Kalau lu hotel lu habis udah 300-an. Lu berapa hari di hotel? Kalau budget Di hotel berapa hari? 9 hari. Iya, banyak nih. Sampai semua tuh. Iya 300 ada yang sampai 400. Sate Allah. Iya. Sate Allah. Ya uang jalannya yang nggak mahal lagi. Lu bensin lu. Bensin. Hotel habis Loh. Tol aja udah 600-an loh di sini Semarang. Semarang lagi ke Lumayan loh. Salatiga cepet lebih. Jadi buat teman-teman. Jadi buat Minyak, makan. bensin. Tapi apa ya? Semarang itu menurutku agak kemahalan sih tolnya. Padahal dia nggak jauh kali. Semarang. Iya, ke, Tol Semarang. ke Surabaya 900-an. Ke Semarang 600. Kalau ke Jawa Barat bingung kotanya nggak Tolnya ada. mahal ya. Tolnya lumayan ya. Lakpe 600. Lebih 600-an lu bilang. 600-an ke Semarangnya. Ah. Cuman kan kamu ke Salatiga cepet lebih. Dari Semarang ke Jalan 700. Semarang ke Jalan Salatiga David kali 2. Jauh pua berarti. Makan Iya. minyak Mau makan udah ketahuan, minyak udah ketahuan. Lumayan juga ya. lumayan. 4 paling kecil 5 lah ya. Lebih, dia lebih. Dulu hotelnya ada 9 hari. Hotelnya 9 hari. 9 hari. Iya lebih lah. Hotelnya 9 hari. 3 hari. 4-5 lah. Ya itu kalau mau murah tidur di mobil kita. Itu dorong mobil kayak sih kalau ada semua. Dia mau korek tidur di mobil dia ya? Sehari doang. Enggak tidur. Alhamdulillahnya jam 3:30 udah beres mobil kami. Si Kores sudah siap-siap mau tidur deh, kurang ajar deh. Terus bawa ke sono gimana ya? Nah, Jangan bawa dia. Sama aja kok. Nggak bisa deh. Kalaupun bawa dia juga begitu. Dia mah sama, nggak bisa. Dorong nggak bisa. bisa. Bisanya nyari. Enggak. Ya. Lu juga begitu harus nyari dia kan nggak bisa gerak di perjalanan. Enggak, aku mastiin dulu dia bawa duit berapa dulu. Kalau enggak gua Sandra, gua telepon dulu mau enggak suami lu pulang? Lu transfer dulu. Kalau enggak suami lu enggak pulang nih. Bisa nanya nih kalau jual nih. Enggak, kita butuh korban penebus soalnya. Goldian aja ke Goldian. Enggak bisa jadi korban penebus nih. Safari ini butuh korban penebus. Kalau nggak susah. Ya udahlah, ini makin ngelantur guys. Ngelantur Kita nih. juga udah dipanggil sama Kodondi. Pakai Kasian. Kodondi, ya. Dia Ini kita butuh besok makan. ketemu sini kapan-kapan.
Gak apa-apa dateng lah. Yang Jadi dia ngapain suruh gua bawa makanan lu ke tempat dia? Ya pengen nyoba dulu kan lapar kalau dulu kali. Gak tau tadi chat sama aku. Julus gimana? Dia tuh cuman mau ngerjain orang aja sebenarnya. Berarti nanti Kojul besok kesini lagi. Lu pasti besok kesini lagi. Gak bisa, besok hari kerja lu. Macet, woi. Rabu mau kesini aku. Rabu yang tadi itu. Yang putih. Rabu? Iya, hari Rabu. Yang mana? Kok Abdurrahman? Oh iya dia mau kesini bener. Mau ke Lokasari kemarin kok Abdurrahman Piti. Sip. Mau kesini lagi dia. Berarti Ya. 3 hari betul-betul lagi kesini. Enggak. Promo dulu dong, gua dong. Oh iya, promo. Silakan. Kan di sini kita nggak menjual. Tadi udah tahu. Tunggu. Apa. Itulah aku udah bilang kok kan. Dia iklan tempat gua. Harusnya kontribusi nih kan. Lu nyumbang berapa nih? Nyumbang untuk safari dakwah ini berapa nih? Tenang aja itu aja. Yang penting Jadi jangan. Gocap. Jangan gocap lah. Iya, gocap tiao. pokoknya nih buat teman-teman semua nih ya yang ingin datang ya, terutama di daerah Kemayoran ya, di daerah Jabodetabek juga boleh datang. Alhamdulillah ya, walaupun ini kan kerja sama ya, bukan bisa dibilang usaha ini ya, mungkin usaha ini atas izin Allah. Saya juga akuin bukan milik saya, lebih tepatnya ya saya melakukan kerjasama dengan orang ya. Jadi terbukalah bakso, mie, soto dan seblak ini di Jalan Utan Panjang Timur, nomor B5, Kecamatan Kemayoran. Ya, nomor teleponnya bisa di 0812 1203 1266. Mau pesan, mau datang, mau apa, kita buka 24 jam saat ini ya. Jadi kayak Kojuls mau datang jam 2 pagi, ya, jam 1 malam ya nggak masalah. Oh ya kan? Jadi datang bisa buat pesen-pesen acara juga untuk Jumat Berkah, untuk sedekah subuh, untuk acara-acara lainnya bisa kita pesan. Jadi jangan lupa hadir ya di Kemayoran ini, Utan Panjang Timur, nomor B5, kelurahannya Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran. Ya, bagi teman-teman yang ordernya 10 mangkok dapat pakai kamar gratis. Kayak dia ini udah order. Dia sebenarnya sewa juga di tempat. Jadi di lantai 2-nya, kita lagi di lantai 2 nih. Jualannya di bawah, kita di lantai 2. Jadi bagi yang pacaran bisa pinjam kamar. Oh, ya, kalau mau nonton nggak bisa gitu. Kalau mau nonton bisa mungkin ya. Jadi kita Biasa wae. ini bioskop aja, ini enggak juga sih. Enggak, ini cuma buat tempat istirahat. Jadi bisa kalau capek kita naik ke atas, kan bukanya 24 jam. Oke, lain disewa ini enggak ya? Kalau malu gue sewa. Jadi bantuin orang. Soalnya cocok nih kan, ada AC, ada TV. Tapi buat teman-teman jangan lupa hadir ya. Buat Kojul juga ajak-ajak dong kok. Aja siapa yang mau aja coba. Gua ajak mereka, gue yang nombok. Lu ajak. Oh iya bener. Enggak, ya bener lagi. Beli gue transfer kasih lu aja. Sama aja. Benar. Mentahnya juga dapat. Mentahnya juga dapat di Kojul. Tapi seru sih kadang. Tapi nanti insya Allah ya kok sama Ko Ajis ya. Pengen sih gue pengen ke sono juga, pengen Malang ya. Malang insya Allah. 10 orang lagi. Kita mau cari ini nih, ada yang mau cari ini nggak sih orang yang gitu? Apa sih? Oh iya, karyawan. jadi kemarin kan jadi gini kok sebenarnya. Jadi ini sedikit cerita ya. Jadi kemarin kan kejadian di Mangga Besar ya. Mangga Besar di kemarin kan Ya. jadi kemarin tuh di Mangga Besar Raya ada musibah. Jadi kita kan di Mangga Besar kan kita buka bakso juga, Kojul tahu ya. Kita kan bongkar pasang tenda, dorong gerobak juga ya kan. Baru hari pertama kerja ya kan dua orang kita pakai 2 orang, kan ada kan total 3 orang. Yang satu memang disiapkan untuk di kue Lokasari, yang satu orang lama, yang satu ini buat temenin dia orang lama buat dorong gerobak, kan gerobak ada 2. Jadi kejadian itu baru kerja 1 hari, dia kan tinggal disiapin di kosan ya di kosan ditinggal bertiga. Nah kejadiannya itu pas subuh pas sekitar jam 9 pagi lah, siang ya, jam 9 pagi jam 8 pagi dia ini apa namanya karyawan yang tim yang lama, karyawan tidur yang lama, yang 2 ini kan
teman, saudara, sepupu lah ya, sepupu kita sebut aja namanya, ini kita sebut ya, namanya Duta dan Gilang Ramadan. Nah ini kan lahir tahun 2003 lah, dia lahir, ada KTP-nya ntar. Nah dia ambil tuh handphone yang lagi tidur. Dia ambil handphone yang lagi tidur, ya orangnya kita udah tahu KTP-nya udah ada, ya kan. Ya kita nggak ngomong daerahnya ya, kita itu kan daerahnya kan di Lampung, daerahnya Lampung nih, orang Lampung, tapi nggak semua orang Lampung kan seperti itu hanya oknum orang Lampung yang dia aja gitu, dia ngambil. Jadi buat supaya dia mungkin ada yang nonton kali ya, kalau mungkin dia nonton atau siapa yang nonton, ya mungkin kalian akan alangkah baiknya kalau mau mengembalikan masih bisa kesempatan. Jika memang kalian masih belum bisa mengembalikan, memang udah dijual lah, ibaratnya udah dijual, ya kalian harus ada itikat baik lah. Semoga aja sih ya. Kasihan karena dia kan dia udah lari balik ke Lampung. Ya kita nggak tahu, kita udah nggak tahu kemana-mana. Dia kabur. Kopernya masih di tempat kita. Cuma koper kosong doang ya. Koper kosong. Jadi dia tuh bawa baju plastik semua. Jadi tiba-tiba pas dia bangun ya hilang tuh handphone. Ya kita sih nggak bisa ngomong apa juga ya kan. Kalau cuman ya mungkin musibah kan terjadi sama siapapun ya. Kalau ya kita cuman bisa ngebantu, mendoakan aja, dan mungkin melalui video dari Kojul ini bisa bikin, mungkin ada keluarganya yang ngeliat itu atau bagaimana, kan alangkah baiknya dinasihatin atau bisa mengembalikan lah gitu loh kan. Karena handphone kayak itu kalau dijual pun nggak ada kota, nggak ada. Handphone apa? Berapa yang kemarin? Oppo berapa? Oppo A38. Iya, itu paling dijual paling berapa ratus ribu, 100-200 ribu aja baik. Masalahnya kata dia baru lunas Kredit. Baru lunas kredit gitu. Jadi mungkin kita juga nggak bisa menyalahkan orang. Mungkin itu semua udah jalannya Allah juga ya kok ya. Kita namanya musibah, kayak Kojul, saya atau Ko Ajis juga kan, setiap orang memiliki musibah atau cobaannya sendiri masing-masing. Tapi kita tetap berserah diri aja dan minta sama Allah, mungkin Allah akan menggantikan lebih dari yang hilang itu, seperti itu. Kayak saya juga kayak Kojul cerita tadi kan, dari apa, tapi debat terus ke reaksi, alhamdulillah sekarang begini. Kayak saya dulu di lapak kayak kue ya, kita nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu bisa di sini juga ya. Aku dulu ya mungkin atas izin Allah saya juga kita hujanan kok kan, semua nggak ada yang tahu kok. Semua tuh kembali ke diri kita sendiri dan Ya, kita berserah diri aja sama Allah gitu loh kan. Di sini kan saya juga bukannya mau jual agama, enggak kok. Saya sih enggak jual agama, enggak. Saya di sini jualan bakso, jualan mie, jualan seblak sama jualan soto, ya kan. Di sini saya enggak jualan agama, sekali lagi teman-teman ya. Buat mungkin lu masuk Islam jualan agama aja lu, enggak. Saya di sini masuk Islam murni atas kehendak sendiri ya, walaupun saya juga bayar. Jadi saya benar-benar masuk ya, benar-benar niat gitu ya. Di sini saya nggak jual agama, saya di sini jualan bakso, mie, soto, seblak ya, jualan kue juga. Jadi kalau yang kue, jadi buat teman-teman semua yang ingin hadir ya di Lokasari Square ya, di Jalan Mangga Besar 9 nomor 28 itu masih jalan juga ya. Beli kue ya kan, mau pesan-pesan untuk Jumat Berkah. Tapi banyak yang tulis. Bener, jalan tuh. Berapa? Lu bilang aja, aku lagi hitung nih, soal per menit. Iklannya per menit guys. Setiap 5 menit 50 ribu. Pokoknya setiap Kojul datang, gue ada kesempatan nih gitu kan, ya kan. Gue seneng kalau dia datang gitu loh. Jadi kan mungkin kayak ada beberapa juga di si Kojul, ada beberapa dari kemarin kan ada titipan juga buat apa Hidayah Center. Gue juga seneng juga gitu. Jadi ibaratnya ada ini datang nih, ini dari ini. Cuman ya alhamdulillah aja sih. Mungkin dengan kita kenal Gus, siapa sangka kita bisa dapat temen kayak Ko Julius gitu kan. Nggak, aku bentar lagi itu dibilang sama teman-teman, bentar lagi jadi himpunan mualaf Cindo gitu. Kita bikin begitu ya. Itu cuma Muslim Inspiration. Ya banyak banget. Nggak fokus. Indo. Tapi banyak kan. Nggak tahu. Banyak tapi kan. juga banyak yang Udah mulai kelihatan. Iya, udah mulai kelihatan juga. Lagi juga sekarang nih buat teman-teman nih, terutama buat mualaf-mualaf yang ibaratnya Cindo yang takut ya. Sekarang tuh masalahnya kan sekarang banyak orang yang mualaf nih, tapi dia takut untuk
mengungkapkan identitas dia sebagai seorang muslim gitu, banyak banget. Cuman sekarang kan ya alhamdulillah takut diusir, diusir, takut dikucilkan juga gitu kan. Tapi yakin dan percayalah, nggak usah takut seperti itu. Kita selain nama Allah, pasti Allah akan kasih teman-teman kita ya. Teman-teman saya juga kayak sekarang bisa kenal Ko Ajis, kan nambah lagi pertemanan nih, nambah lagi lingkupnya ya kan. Ini bentar lagi kami tembakin. Ini cocok nih teman aku. Jadi kalau ada mualaf yang diusir, udah ada teman. Bisa. Gue sih jadi sebenarnya kok gue dari kemarin kan gue pengen bilang kok sebenarnya ada gak sih, maksudnya aduh gimana ya ngomongnya, kita udah kena yang kemarin sih, jadi bukan gitu, maksudnya kalau ada mungkin temennya mualaf yang butuh kerja tapi benar-benar kerja Ko Ajis gitu loh ya kan. Kita juga pengen yang nggak main-main ya kan, soalnya kita juga agak sedikit kemarin kejadian ya, mungkin kejadian dari si tapi hasil lo belum dibawa kabur kan? AC Iya. Barangnya nggak dibawa kabur. Enggak. Gua AC pernah dibawa kabur. AC? Iya. Jadi tolong lah. Jadi gue minta tolong. Enggak sih, sebenarnya enggak kok. Sebenarnya saya yakin mungkin itu oknum juga sih. Oknum juga. Jadi siapa lagi? Jadi kalau bagi teman-teman mualaf nih yang ingin kerja benar-benar serius kerja ya, mau jaga kue, jaga bakso, ayolah kita sama-sama kerja. Ada lah apa kok, cuman sekarang saya kekurangan orang nih. Saya juga sempat ngomong sama Kojul, ada gak Kojul? Kalau ada ya nggak apa-apa, saya bilang begitu. Tapi yang benar-benar kerja. Dia nanya ende Semarang, gue bilang Semarang kemana mau ke Jakarta? Gak mau. Nggak mau dia kok ya. Gak mau. Jadi kalau yang laki-laki ya yang mau kerja mau ini kan nggak apa-apa, saya juga terbuka sih kok, nggak. Iya, mau dorong-dorong. Soalnya mau dorong juga gitu loh kan, bantu-bantu lah. Kita juga nggak nyuruh dia sendiri kok, enggak. Kita pasti nemenin dulu, bantuin dulu, dia udah seminggu udah bisa semua lancar ya udah gitu loh kan. Gitu. Kalau ada teman-teman yang semua ya bisa ngabarin ke Ko Julius gitu loh. Tapi sebelum ngabarin, alangkah baiknya diseleksi dulu ya, Kalau saya bilang, iya kadang-kadang karyawan ya, tim kadang bilang, lu kerja nggak? Siap mati kan? Siap mati gak? Ya, alhamdulillah kalau dikit-dikitin siap kan, siap nggak mati harus siap gitu kan. Muslim kan dia termasuk keras siap mati gak? Saya bilang gitu kan. Kadang-kadang kalau menye gitu kan, pelongo gitu kan, kadang-kadang juga kita juga bingung juga gitu loh kan, maksudnya capek juga. Jadi kita harus nge-push dia, bikin dia jadi gitu loh kan. Jadi namanya dia udah kerja, taruhlah dia udah merantau lah dari jauh, udah kerja, nggak bawa duit buat pulang, mau ngapain ke sini, mendingan pulang aja tidur, ya kan gitu kok. Kita prinsipnya seperti itu. Terus jadi itu juga berguna buat nanti dia kerja. Buat nanti emang saya juga ngomong ke semuanya ya, maksudnya lu kan di sini nggak mungkin kerja selamanya. Ya kalau dia mau kerja selamanya, gue seneng lah. Kita ngomong prinsip di bisnis ya, gue seneng lu kerja selamanya. Tapi kan, lu kan harus berkembang juga. Entah lu punya istri, entah lu punya keluarga. Lu kan mau buka usaha sendiri, kita nggak ada yang tahu. Atau ya jalannya Allah kayak bagaimana, kita nggak ada yang tahu seperti itu. Dia bisa. Setidaknya dari mentalnya itu udah terbentuk seperti itu kok. Tipe leader berarti. Iya. Bukan tipe bos tapi tipe leader. Dia tipe marah-marah. Ya, jadi kurang lebih udah 20 menit. Sampai 50.000 kali. Bisa aja. Jadi buat teman-teman semua yang ingin endorse lo. Bukan ke gua. Ini channel kita pikir gratisan. Orang biasa pasang iklan bayar. Endorse sih. Tenang kok. Di sini boleh tempatnya aja. Jadi karena orang baiknya di sini, lu di sini aja udah. Jadi channel HMC di sini gitu. Nggak ada tempat parkir. Parkir nanti depan rumah Bu RT aja nggak apa-apa, kan mobil kecil ini. Iya kan nggak mungkin tiap hari di depan rumah Bu RT. Ya kalau Bu RT berarti udah CS semua. Nggak setiap hari juga kan. Enggak kan agak sinian, di sini juga nggak apa-apa. Oke, kita akan menjajah tempat David kalau gitu. Kan kalau dia jadi kita sewain per jam buat taruh kasur sini. Yang penting ada makanan, dia jual makanan gitu. Ini dari otaknya Cina banget, bisnis banget nih. Ya harus sih. Julis lagi, kenal lagi nih. Enggak, aku lagi mikir ini aku jadi ojol.
Ini Kemayoran soalnya kan rame. Kalau daerah sini nggak kayak di Mangga Besar. Daerah sini mah banyak kan ibu rumah tangga, yang banyak rumah tangga. Kalau daerah sini beda ininya, beda apa namanya? Beda ininya, beda lingkupnya, ruang lingkupnya beda dibanding Mabes. Kalau Mabes kan ya bisa kali mungkin kayak begini. Kalau di sini kan udah ada rumah sendiri, ya kan? Apalagi sampai sama Bu RT, mau digerebek lo Bu RT. Lo enggak dong, di bawah kan jual makan. Jual makan gitu. Jadi maksudnya kedok gitu ya. Kamuflase orang dalam ya. Passwordnya apa? Bakso bulat gitu. Bakso bulat naik ke atas. Wah kacau. Kebongkar. Enggak, ini contoh. Jadi dulu gitu ya, transaksinya gitu. Enggak juga. Aduh, pengalaman kan dari pengalaman yang lama. Enggak pengalaman juga. Tapi kok kemarin juga nih ya, kemarin gue juga dapat telepon nih katanya bilang gini, udah lu masuk apa, lu ngapain masuk ini lagi, udah lu kerja dunia malam aja, dia bilang begitu kan. Ada juga nanya, lo kan dunia malam sekarang jualan di tengah malam nih. di klub gitu. Dia bilang udah di situ nggak ada duitnya. Pada saat itu pas kejadian gue bikin podcast sama ya dia di sono, gue bilang saya tetap nggak mau kok. Jadi kita harus istiqomah lah, maksudnya harus bertahan pada akidah kita gitu. Jadi jangan dari diri soalnya kan malu juga. mau balik malu. Udah ibaratnya sekarang ya mau gimana nih. Jadi kalau kita nggak totalitas ya udah terlanjur basah. udah habis nih, udah habis dihina maksudnya gitu. Kalau nggak jadi ya, kalau nggak sukses ya malu. Ya jadi harus kita mencoba. Jadi buat teman-teman semua yang mau invest juga bisa ya kan, ada lahan kosong yang bagus ya kan, buat jualan bakso juga gitu. Ada temen kok ya, betul. yang invest. Jadi di mana di daerah Jembatan 5 tuh ada tuh sampingnya puskesmas lagi. Kok nggak ada ya yang nawari kita pakai rukonya kayak bagi hasil gitu ya? Nah boleh tuh, ayo dong. Jadi teman-teman semua jadi nggak jadi kalau enggak kan kita kan bagi hasil kan, di Islam kan mengajarkan juga untuk bekerja sama dengan yang jujur. Rasulullah pun sama melakukan kerjasama. Ya bagi teman-teman yang ada mungkin rumah atau rukonya yang nganggur, disewain pun belum tersewa-sewa, mana tahu ya mau jadinya bagi hasil. Ya kita terbuka. Ya nanti kita bukan jual bakso juga, tapi kita jual yang lain juga ya. Jadi semuanya bisa kita jual. Betul loyo. Mungkin Kojol juga kan. Kalau ruko ya udah nanti bawahnya dia jualan, atas kita jadi Kak Oyo. Jadi buat temen-temen ada kalau ruko jualan bakso boleh, soto ada, semua ada makanannya kok. Semuanya aja. Nih kan papan namanya udah jual bakso, jual soto, jual mie, jual seblak. Aku tadi fotoin di komen sama orang kan. Ini punya si David, kok nggak ada sipitnya? Aku liatin, oh iya ya, tulisan namanya yang soto sama itu sipitnya cuma kecil ya terakhir ya. Di belakang, paling belakang. Iya. Nih pagi nih nanti nih mau dijadiin sama dia lapak kue juga. Iya mau jadiin kue juga. Ya pokoknya semuanya kita jual ya, selagi halal ya pokoknya. Dulu gua pernah ya sama teman, waktu itu kan zaman peak ya. Kan sewa rukonya di peak mahal. Rukonya kan 200 juta. Jadi kami bilang supaya maksimal tau apa? 3 lantai harus dipakai semua. Dan kalau bisa tuh kita bikin papan nama tuh yang bisa ini, tekan tombol ganti. Jadi pagi namanya ini, siang berubah papannya. Pakai tekan tombol. Iya. Tinggal dibalik kan. Bisa betul. Jadi jual apa aja gitu, dalam ada apa aja deh. Boleh jual ini. Tapi boleh Kojol kalau ada tuh. Ayo kita usaha. Gue demen kok kalau ada yang pengen niat usaha itu gue demen. Kayak apa ke Kojol nih, gue tahu dia pengen usaha nih. Sebenarnya pengen ngajak dia kerjasama nih, cuman ya dia masih mungkin gimana gitu. Gue apa ya, kebiasaan karena dari dulu kan usaha tuh tempatnya tuh yang permanen ya. Iya. Dia entah kenapa hobi kali dorong gerobak baru hari ini. Sekarang kan enggak. Sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah permanen gitu. Makanya gue pengen mungkin Kojol ada kan yang permanen. Ya, ini kita jalanin. Kita jalanin. Gue serius kalau kita jalanin insya Allah ya. Gue juga pengen ya kita juga pengennya berkembang juga ya kok ya, pengennya berkembang. Jadi boleh kan orang-orang lihat nih mualaf nih, orang selalu berpikiran gini kok ya. Mualaf sekarang ya, yang saya udah alamin, yang saya udah lihat-lihat ya. Mualaf sekarang tuh banyak kan males.
Bukan karena dimanja. Cengeng. Karena dimanja gini. Banyak mualaf center yang memanjakan. Kita harus akui. Kalau zaman dulu jadi, kan jadi kalau saya lihat nih ya, sekarang nih ya, dikit-dikit maunya ini maaf banget nih. Yang saya alami nih dikit-dikit maunya nerima zakat doang, dikit-dikit ngamen sana ke masjid-masjid sana sini. Lo pernah terima zakat nggak? Ya, nih jadi dari Kodondi. Jadi gue juga sebenarnya nggak tahu kok kalau mualaf itu kan salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Gue nggak tahu. Lu kan bukan binaan Kodondi. Iya. Jadi awalnya kan gue udah cerita. Pertama kali gue syahadat, gue aja udah dibohongin. Kedua gue syahadat di syahadat di MCIP ngasih sarung kan, gue bilang baju koko, perangkat sholat semua, sama buku Iqra, semua buku Islam. Sunat mah memang saya udah sunat duluan dari SMP gitu, dari sekolah sama bokap gitu. Nah, terus abis itu gue nggak tahu ya kalau dapat zakat pas di kontennya Kodondi, gue kesono dia baru kasih tahu kan, ya gue baru terima itu juga. Kodondi kasih, gue baru terima pada hari itu juga, dan tuh kalau diterima zakat dari Kodondi, nah gue juga nggak tahu kan, gue pikir gue masuk Islam aja, gue pikir gue bayar kan lagi itu kan, saya bayar sih, saya memang udah nggak bayar aja nih, udah alhamdulillah, tapi ya dapet tentengan, saya kan nggak kepikiran ke situ kok, tapi mualaf sekarang tuh udah banyak ngamen, jadi ini sebenarnya sertifikat ini ya saya agak sedikit yang gue pernah cerita ya kok ya. Sertifikat ini yang agak sedikit udah selesai syahadat langsung dikasih sertifikat. Harusnya sih kalau saya dulu ya kok ya, kalau saya dulu di MJIP di sertifikat itu dikasih setelah 3 bulan setelah saya bisa belajar Islam minimal setidaknya saya bisa sholat sendiri, itu paling penting, baru sertifikat itu baru boleh diambil gitu loh kan. Sebenarnya sekarang pun sertifikat saya menitip di MJIP karena takutnya hilang gitu kan, takutnya hilang ada apa-apa kan, mungkin ya kita umur pernah punya sertifikat kok. Iya. Tapi gue nerbitin sertifikat. Sertifikat itu sebenarnya kalau itu bisa jadi bahaya loh kok. Bisa jadi bahaya tuh sertifikat kalau kita ngasih langsung tanpa dia mempelajari Islam dengan baik gitu loh. Jadi dia bisa ngamen sana ngamen sih, banyak sih kok. Aku cuma mau nanya, Kodondi ngapain ngasih lu? Nggak tahu. Lu tanya sama Kodondi. Mungkin karena gue mualaf, lu dikasih kali. Gue kan dia nggak pernah dikasih. Nanti kan baru dikasih, kok kasih. Apa gunanya dia Pema? Tapi alhamdulillah mungkin saya juga nggak tahu ya, itu juga gue baru pertama kali terima apa ya kok Huawei Adil apa baru pertama kali gue terima, dan Kodondi juga alhamdulillah ya baik juga sih, dia banyak memberikan masukan-masukan, memberikan link-link juga sih kok gitu kan, untuk jadi dia tuh ngasih kail lah gitu loh, jadi bisa kayak begini ya alhamdulillah. Nah, gimana cara jemputnya aja gitu, seperti itu kok. Jadi segala sesuatu tuh yang diberikan sama orang itu nggak hanya berupa uang, tapi kesempatan. Karena kalau uang tuh sekali pakai habis. Nah, jadi kalau menurut saya sih Kodondi kasih saya kesempatan, kail yang diberikan sama Kodondi, gimana kita jemputnya, mengolahnya aja dengan baik gitu, seperti itu. Oke. Artinya kita harus ke tempat Kodondi sekarang. Akhirnya sekarang untuk meminta untuk meminta apa? Gua ke tempat Kodondi tiap hari. Jo, jangan lupa bawa makan ya. Jo, jangan lupa. Iya, lu tahu sendiri kan tempat Kodondi di atas turun ke bawah udah daerah Kodondi kan di depannya kagak ada, jarang banget jual makanan kan. Ada tapi sono lagi kan agak harus keluar lumayan jauh juga jalan itu juga. Nggak, nanti gua mau bilang dia kok ini makanan tapi gua minta zakat dulu. Kalau dia nggak mau gua. Lu syahadat di Kodondi waktu itu? Hah? Lu syahadat di Kodondi? Enggak, di Medan gua. Tapi gua sertifikat dia terbitin. Terbitin, oh bisa berarti. Bisa. Jadi kemarin gue nggak ada sertifikat. Dulu kan gue dikasih surat perjanjian, surat keterangan doang, yang dari Masjid Medan kan, surat keterangan bersyahadat, mensyahadatkan sama saksi. Terus kan gue mau buat KTP kok, yang sebelum umroh kan, baru gue bingung loh, gue nggak punya sertifikat ternyata. Sertifikat. Terus kan gue minta tolong sama teman-teman, cetakin, tiba-tiba dicetain. Jadi buat identitas kan sertifikat itu penting juga sih. Karena surat bisa juga, cuma surat tuh nggak tahu taruh di mana, udah di Medan. Hilang. Makanya saya takutnya itu kok. Kalau misalkan gue taruh di rumah takutnya hilang, kita butuh apa kan pada saat itu kan fotokopi aja sih. Nggak minta lagi sama Koajis, dia terbitin. Udah ada minta banyak-banyak, ngapain minta banyak-banyak? Golden juga nyetak sekarang. Hah? Kan yang satu itu buat Kodondi, satunya lagi
buat siapa Iya. gitu. Oh, ngamen gitu. Ngamen. Betul ada zakat ya. Tapi sebenarnya Rokok. Mau jualan. saya mendingan ada yang mau invest, ayo saya mendingan gitu deh kalau saya. Enggak, Daripada saya kasihan kau Don Dioy. Oh iya, di setengah 9. Lu berarti jalan sekarang nyampe sono jam 9. Sip. Kan lewat tolnya sini. Ya, mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua yang Kasih. udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, maafkan kekurangan kata apa. Kalau ada yang salah semua dari kami ya. Sekali lagi kalau yang salah itu dari kami, yang benar itu dari Allah. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang menyinggung atau salah ucap ya. Soalnya dari tadi cuman Bercanda. bercanda. Dan tetap semangat gitu kok ya kan. Karena mungkin beberapa orang merasa sedih atau bagaimana, tapi percayalah di balik kesulitan pasti ada kemudahan sih. Amin. Itu aja. Ya, setelah kemudahan kesedihan lagi. Setelah kemudahan mungkin bisa lebih mudah lagi. Kita yakin aja. Tapi Semua kesedihan tuh, lagi bermudah. semua di mana ada ujian pasti ada penyelesaian sih. Amin. Ya, yang penting jangan minum baygon. Itu nggak boleh. Bunuh diri itu dosa. Dosa. Jadi nggak boleh putus asa. Coca-Cola. Ya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.